Oke. Oleh Romeni, gol ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam kemenangan, salam manis untuk timnas Indonesia apabila berjaya mengalahkan Mozambik 1-0 guys. Ini kemenangan beruntun yang diperoleh oleh Indonesia apabila sebelum ini mengalahkan Oman dengan 3-0. Ini mengalahkan Mozambik 1-0 dan kini ranking FIFA timnas Indonesia ini akan meningkat lagi tinggi lah selepas 2 kemenangan ini, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sangat stabil ya dari segi momentum kemenangan ini. Ya, dia tidak kira menang berapa, menang 1-0 kah, 2-0 kah, 3-0 kah, yang penting itu adalah kemenangan, dan itu memberi mata poin penting kepada timnas Indonesia daripada segi ranking FIFA itu sendiri. Oke, semalam perlawanan melawan Mozambik, kita paham bahwa Mozambik juga memberi tantangannya seawal menit sampailah menit-menit akhir, dan juga mendapat beberapa peluang yang terbaik untuk mencetak gol, tetapi selalu dihalang oleh lini pertahanan dan juga penjaga gawang timnas Indonesia yang bermain cemerlang semalam. Dan Rizky Ridho, saya suka dengan permainan beliau. Elkan Bagot, saya suka dengan permainan beliau, dan sudah tentu Oleh Romeni menjadi senjata utama buat timnas Indonesia, sehinggalah beliau mencetak gol di menit yang ke-12. Itu memberi satu tamparan yang sangat hebat buat timnas Indonesia dan juga buat Mozambik, karena Oleh Romeni satu-satunya pemain yang di setiap perlawanan beliau bisa mencetak gol. Insting cetakan beliau itu sangat tinggi ya, dan ini adalah salah satu penyerang yang bagi saya sangat prolific, penyerang yang sangat punya sentuhan yang baik dan juga insting yang tepat untuk apa jenis keadaan pun, situasi keadaan pun, untuk beliau mencetak gol, dan beliau akan mencari peluang itu sehinggalah beliau mendapat cetakan gol. Jadi salah satu penyerang yang saya suka adalah Oleh Romeni. Oke guys, sebelum itu kita simak dulu video peluang-peluang timnas Indonesia dan gol Oleh Romeni itu, dan juga di akhir video nanti saya akan memberi sedikit analisa terkait dengan perlawanan semalam. Oke, tanpa berbahasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Langsung kembali menciptakan peluang untuk Indonesia. Sebuah tekanan kembali, harus hati-hati. Oke, Mozambik. Tengok Rizky Ridho. Mantap Rizky Ridho. Padu kan Rizky Ridho. Sempat tertinggal tadi Rizky Ridho. Sempat Rizky Ridho buang bola. Dan timing yang tepat. Gila. Bisa menghasilkan peluang yang sangat baik kalau perlu menjadi gol untuk Indonesia. Oke, Kevin Dix. Sama-sama kita lihat, angkat bola dan terkena tiang gol. Tiang gol. Pertandingan pertama mula-mula kena Mr. Gawang. Kena tiang gol guys, kena tiang gol. Gila. Tapi masih ada di sana memisahkan super terobosan. Oke. Oleh Romeni, gol. Ini ya dia gol. Ini golnya guys. Punya cantik gol ini. Ini betul-betul sentuhan yang gila, luar biasa oleh Romeni ini. Betul. Mantap. Inilah sentuhan oleh Romeni ini. Muncul ya. Ini saya melihat Verdong ini mainnya enjoy juga hari ini. Iya. Verdong pun bagus main. Nah. Aduh, Marcelino. Tim kita sehingga
Tadi berhasil Eh. melakukan kesalahan di kotak penalti, berhasil dimanfaatkan oleh Ole walaupun memang eksekusinya belum maksimal. Iya, itulah Aduh. memang untuk bisa membuat lawan melakukan kesalahan dan tadi berhasil. Sikit lagi kan Marcelino juga. Pergerakan dari kecepatan. Oh, Doni Tri Pamungkas. Raihan. Raihanan. Wih. Ai, kena tiang lagi. Lagi. Indonesia menekan dan Be- Ole. Wih, banyak peluang Indonesia, guys. Prestasi dengan kecepatannya tadi Ryan Hanan. Umpan juga yang sangat Oh, Ryan Hanan. sayang tadi. Wih, Nathan yang cantik. betul-betul mister eksekusinya. Iya, Tapi Mister persaingan gawang sangat Mbak baik juga. ya. Itu bola Aduh. Nathan bisa mengeksekusinya dengan baik. Oke guys, itu dia Indonesia meneruskan rentak positif dengan mengalahkan Mozambik 1-0. Hasil cetakan gol oleh Romani pada menit ke-12 selepas menerima hantaran itu daripada Ratnar Oratmangun kalau tidak silap ya. Jadi beliau dengan mengelecek penjaga gawang dan juga satu pemain dengan kelajuannya, satu pemain pertahanan Mozambik dengan kelajuannya dan juga mengocek lele kiper kan gawang penjaga gol yang Mozambik ini. Seterusnya dengan kaki kiri beliau, oleh Romani ini dia kaki kanan kaki kiri dua-dua ini berfungsi dengan baik. Jadi kaki kiri menyepak dengan begitu keras sekali dan hasilnya mencetak satu gol. Itulah antara salah satu penyerang yang perlu ada di mana-mana tim. Jadi Indonesia sekarang ini punya Ole Romani yang selalu dia punya insting cetakan gol itu, dia pandai ambil peluang dan juga setiap peluang itu disudahkannya dengan baik. Ya, dia berbeda dengan pemain yang tidak punya insting nih guys. Contoh tadi ini Nathan Joaon, dia punya peluang tapi kenapa dia terkena gawang? Jadi dia sentuhannya itu perlu ditajamkan lagi. Dia berbeda dengan Ole Romani ini. Ole Romani ini di setiap lawanan dia hampir dalam 90% dia akan mencetak gol. Nah, jadi itu antara ciri-ciri penyerang yang baik, yaitu penyudaan sangat berkesan. Jadi setiap ada peluang akan ada gol. Itulah dia Ole Romani. Dan ini menjadi antara penyerang yang paling, saya pikir yang paling terbaik lah setakat ini yang ada di Garuda di Indonesia ini. Kemudian daripada segi pertahanan pula ya, oke, saya cerita pertahanan ini sangat-sangat stabil. Di situ ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, juga kadang-kadang Kevin Dix juga membantu di situ. Ini dengan kemenangan 2 kali beruntun ini tanpa ada kebobolan, ini menunjukkan bahwa lini belakang Indonesia itu sangat solid dan mereka punya kombinasi yang baik. Ini belum ada Bang J ya. Kalau ada Bang J lagi, sudah tentu akan menambahkan lagi kekuatan di bagian lini belakang itu. Oke, selepas mendahului, Indonesia bermain lebih tersusun dan tidak terlalu terburu-buru menyerang sebenarnya. Karena Mozambik juga ada peluang, tetapi mereka sulit untuk mencipta peluang itu untuk menjadi gol ya, sangat sulit. Walaupun ada yang terkena tiang, tetapi secara overallnya, secara keseluruhannya, lini belakang Indonesia ini dapat mengekang asakan-asakan serangan-serangan balas daripada Mozambik ini. Oke, ada juga kelemahannya selain daripada kekuatan Indonesia ini. Ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki kalau daripada segi pengamatan dan analisa yang saya lakukan, yaitu mungkin beberapa pemain penyerang Indonesia ini perlu mempertajamkan lagi cetakan gol mereka supaya ini berkesan di setiap peluang yang ada. Contohnya Marcelino Ferdinand, Ratnar Oratmangun, Nathan Joaon. Karena kalau melawan tim-tim yang lebih kuat, mereka sulit untuk mencetak gol. Dia berbeda dengan Ole Romani. Ole Romani dia boleh bermain di semua keadaan. Dengan lawan yang kuatkah, lawan yang tidak kuatkah, yang sederhanakah, Ole Romani bisa mengambil peluang dengan baik sekali. Kemudian creativity bagian tengah juga sangat baik.
Selepas melalui tempo serangan ini mungkin agak perlahan. Indonesia memerlukan lebih banyak kreativitas di bagian tengah itu. Memang sudah baik, tetapi perlu lebih laju, lebih ditajamkan, dan apabila sudah mendapat 1 gol perlu digandakan lagi serangan-serangan itu. Tetapi secara keseluruhan semua pemain bermain dengan baik, dan juga penguasaan bola Indonesia sangat baik lah, bagi saya sangat baik. Dan pemain yang boleh diberikan man of the match ialah Oli Romini karena beliau mencetak gol kemenangan. Ratna Ratmangan bermain baik, Elkan Bagot, Rizky Ridho kapten timnas Indonesia ini sangat bermain dengan baik, dan kesemua pemain lah pemain yang baru, Doni Tripamungkas, Rehan Hanan tadi, walaupun pemain-pemain ini muda baru diberi peluang, tapi mereka menunjukkan satu kualitas yang sangat baik. Itulah bila digabungkan pemain-pemain pemain-pemain yang bermain di Eropa, contoh Oli Romini, Nathan Jo, dan pemain-pemain muda kayak Doni Tripamungkas, Rehan Hanan, dan lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka perlu bersaing dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa ini. Jadi dengan gabungan ini mereka dapat menunjukkan bahwa mereka juga ada kualitas yang tersendiri. Dan 90 menit itu mereka menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apapun guys, saya sekali lagi mengucapkan selamat dan tahniah buat timnas Indonesia, sangat luar biasa. Dua kemenangan ke atas Oman dan juga Mozambik, yang mana rankingnya lebih tinggi daripada Indonesia, ini menunjukkan bahwa Indonesia ini daripada segi sudut taktikalnya, dengan dua kemenangan ini mereka positif, dan juga mereka sangat-sangat konsisten di ASEAN ini. Dan ini adalah satu kematangan dari segi taktikal dan juga mental, mereka sangat kuat. Dan mereka berada dalam satu prestasi yang sangat baik di ASEAN. Kalaulah AFF ini sekarang dimainkan di ASEAN, saya pasti Indonesia yang akan menjadi juaranya. Karena mereka lawan-lawan yang sudah ranking atas pun mereka tidak gentar, apatah lagi di ASEAN ini. Setakat Thailand, Vietnam, Malaysia, mereka boleh sikat ini. Itu saya punya pendapat sendiri lah guys. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.